Nah, setelah membahas otitis media secara umum, kita akan membahas yang pertama tentang otitis media supuratif. Seperti klasifikasi pada video sebelumnya bahwa otitis media ada supuratif dan non-supuratif. Masing-masing dibagi lagi menjadi akut dan kronik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang otitis media supuratif akut atau sering disingkat sebagai OMSA ya. Nah, kita mulai dari patofisiologi dari otitis media ini. Nah, jadi pada otitis media supuratif akut itu terdapat infeksi oleh bakteri piogenik. Apa itu bakteri piogenik? Jadi bakteri piogenik itu adalah bakteri yang ketika menginfeksi tubuh kita itu dia akan merangsang pembentukan pus atau nanah ya. Nah, contoh dari bakteri piogenik ini seperti Haemophilus influenza, S. aureus, S. pneumonia dan lain-lain ya. Nah, adanya infeksi bakteri ini pada tuba Eustachius atau pada telinga tengah itu akan merangsang terjadinya inflamasi pada mukosa tuba ya. Nah, adanya inflamasi pada mukosa tuba ini, tanda-tanda inflamasi itu apa aja sih? Yaitu KDRT ya, kalor atau panas, dolor atau nyeri, rubor atau kemerahan, tumor atau adanya benjolan. Sama yang kelima itu fungsio lesa atau penurunan fungsi. Nah, tumor dalam hal ini itu adalah edema. Nah, adanya edema ini pada tuba Eustachius itu akan mengakibatkan terjadinya oklusi tuba ya. Oklusi tuba itu adanya sumbatan tuba karena adanya edem gini ya. Nah, selain itu dia akan mengakibatkan membran timpani itu pada pemeriksaan otoskop itu tampak hiperemis ya atau kemerahan. Itu salah satu tanda dari rubor. Nah, edema ini itu lama-lama dia bisa mengalami supurasi atau pecah ya. Jadi tadinya edem ini itu terlindungi oleh mukosa. Nah, mukosa ini suatu saat akan pecah ya. Nah, ketika edema ini pecah atau mengalami supurasi, itu akan terbentuk penumpukan sekret pada kavum timpani ini ya. Nah, ketika ada sekret yang menumpuk pada kavum timpani, maka otomatis tekanan pada membran timpani itu akan meningkat. Sehingga nanti pada pemeriksaan otoskop itu dapat dilihat adanya gambaran bulging ya. Bulging. Nanti kita lihat seperti apa bentuk bulging ini. Nah, ini lihat di sini ketika sudah terjadi supurasi, maka tekanan membran timpani itu akan meningkat. Sedangkan pada saat terjadi edema ya, ini bisa saja dia tekanan pada membran timpani atau pada telinga tengah itu justru menurun sampai tekanannya negatif ya. Kalau yang ini meningkat dalam artian tekanannya positif. Kenapa kok ketika ada edema itu tekanannya negatif? Karena adanya sumbatan pada tuba Eustachius tadi, karena ada edema ya, itu akan mengakibatkan udara itu tidak bisa mengalir ya antara telinga tengah dengan faring ya. Tuba Eustachius kan menghubungkan telinga tengah dengan faring. Fungsi tuba Eustachius buat apa sih? Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan di telinga tengah dengan faring. Apa akibatnya jika tekanan ini tidak seimbang? Nah, akibatnya itu bisa tinnitus atau telinga terasa bunyi nging gitu. Kemudian bisa juga terasa nyeri dan lain-lain ya. Udah nih. Nah, tekanan membran timpani yang semakin meningkat itu akhirnya bisa mengakibatkan perforasi membran timpani ya. Karena kepenuhan telinga tengahnya, jadi dia akan pecah. Nah, saat pecah ini disebut sebagai perforasi atau terbentuk perforasi atau lubang pada membran timpani. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke stadium dari otitis media akut ini. Otitis media supuratif akut itu juga sering disebut sebagai otitis media akut saja ya. Nah, sebenarnya stadium dari otitis media supuratif akut ini itu ya sebenarnya mengikuti dari patofisiologi tadi ya. Kita lihat coba. Yang pertama itu adalah stadium oklusi. Oklusi itu artinya sumbatan, adanya sumbatan di tuba Eustachius. Nah, yang kedua hiperemis. Tadi karena adanya sumbatannya itu karena apa? Karena adanya edem ya. Edem yang dipicu oleh inflamasi tadi. Nah, setelah terjadi edem tadi akan mengakibatkan hiperemis atau tampak kemerahan pada pemeriksaan otoskopi ya. Nah, setelah terjadi kemerahan, edem tadi itu akan pecah atau mengalami supurasi. Nah, sebenarnya saat terjadi supurasi tadi itu kan akan meningkatkan tekanan di telinga tengah. Nah, itu tuh akan sangat terasa nyeri nih. Puncak-puncaknya nyerinya itu di sini nih. Ya, nyeri pada telinga tengah pada stadium supurasi. Nah, setelah saking meningkatnya tekanan di telinga tengah tadi bisa mengakibatkan perforasi, yaitu pecah nih karena saking banyaknya cairan di telinga tengah.
Nah, saat terjadinya perforasi atau membran timpaninya itu berlubang, nah nyerinya mulai mereda gitu. Resolusi ini artinya perbaikan dari membran timpani yang pecah tadi misalnya. Nah, gejala klinisnya gimana nih? Nah, pada oklusi ini bisa terjadi yang namanya efusi. Efusi itu apa? Jadi gini, ketika terjadi oklusi itu kan tadi tekanan pada telinga tengah itu sangat rendah atau bisa disebut negatif, ya kan? Nah, tekanan yang negatif ini itu akan menarik plasma pada pembuluh darah untuk keluar menuju ke telinga tengah, ya. Karena adanya gaya tekanan negatif tadi. Ya, bisa dibilang disedot gitu ya. Nah, sehingga terjadi efusi. Efusi itu adanya cairan pada telinga tengah, ya. Kalau efusi pleura itu adanya cairan di rongga pleura, oke? Sama. Nah, saat hiperemis juga sama nih, bisa terjadi efusi juga. Nah, saat terjadinya supurasi itu disebabkan oleh apa? Pecahnya epitel yang edem tadi, ya kan? Nah, adanya pus atau nanah ini yang ada di telinga tengah itu akan meningkatkan tekanan di telinga tengah sehingga pada pemeriksaan otoskopi bisa didapatkan gambaran bulging gini. Nah, mari kita lihat bagaimana gambaran otoskopi dari masing-masing stadium. Nah, pada stadium oklusi bisa dilihat karena adanya tekanan negatif, ya kan? Pada stadium oklusi di sini bisa dilihat adanya retraksi membran timpani, ya, yaitu membran timpaninya itu cenderung masuk ke dalam, ya kan? Atau disebut retraksi ini karena adanya tekanan negatif. Kemudian masuk ke fase hiperemis. Nah, ini bisa dilihat tampak lebih kemerahan, ya kan, dibanding oklusi. Ini disebabkan karena vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian setelah itu stadium supurasi. Nah, ini ketika edem yang tadi terbentuk itu pecah sehingga terdapat penumpukan pus di dalam kavum timpani. Karena banyaknya pus yang ada di kavum timpani itu bisa mengakibatkan adanya gambaran bulging nih. Lihat di sini dia lebih menonjol kan. Nah, tonjolan ini itu disebut sebagai bulging, ya, ke arah telinga luar, ya, dia menonjol ke arah telinga luar ke sana. Nah, kemudian ini stadium perforasi, yaitu ketika membran timpani itu ruptur nih. Biasanya terjadinya pada daerah yang tipis pada bagian membran timpani. Di mana tuh? Yaitu di membran timpani pars flaccida, ya. Kemudian ini adalah gambaran resolusi, bisa dilihat membran timpaninya itu akan kembali utuh, dia akan bisa normal kembali. Kemudian sekret itu akan mulai berkurang dan akhirnya kering dan juga hilang deh. Nah, masing-masing dari stadium ini itu tata laksananya berbeda nih. Nah, jika ketahuannya itu pas stadium oklusi, tata laksananya itu adalah yang pertama dikasih dekongestan topikal untuk mengurangi adanya edem. Nah, contoh sedianya itu efedrin, ya. Kemudian mukolitik untuk mengurangi mukus yang ada di telinga tengah, ya. Kemudian antibiotik jika penyebabnya itu adalah bakteri, ya. Kemudian pada stadium hiperemis itu masih tetap diberi dekongestan topikal, diberi antibiotik. Nah, di sini yang berbeda itu adalah mukolitik diganti dengan analgetik karena pada stadium hiperemis ini sudah mulai terasa nyeri, ya. Kemudian stadium supurasi ini obatnya paling banyak nih, yaitu tadi dekongestan, antibiotik dan juga analgetik ditambah 2, yaitu antipiretik dan miringotomi bila diperlukan, ya. Antipiretik ini untuk menurunkan demam karena pada stadium supurasi bisa terjadi demam. Kemudian miringotomi itu dilakukan apabila antibiotik itu tidak mempan, ya. Miringotomi itu adalah proses melubangi membran timpani. Fungsinya untuk mengeluarkan edem yang ada di sini, ya. Nah, miringotomi ini biasanya dilakukan pada bagian kuadran postero inferior nih, sekitar di sini, ya. Kemudian pada stadium perforasi, ya, yang tadinya pada stadium supurasi itu sangat nyeri, makanya diberi analgetik dan antipiretik. Pada stadium perforasi dia akan nyerinya sangat berkurang. Kenapa? Karena sekret yang tadinya ada di telinga tengah dia akan keluar sehingga lebih lega gitu. Nah, tata laksananya itu diberi obat cuci telinga, ya, H2O2 3% selama 3-5 hari. Kemudian masih diberi antibiotik juga nih. Jadi dari atas sampai bawah itu masih antibiotik terus. Nah, selanjutnya untuk stadium resolusi itu diberi antibiotik saja selama 3 minggu, oke? Nah, pada stadium resolusi tadi, resolusi itu kan artinya penyembuhan, pengembalian ke
keadaan normal ya kan. Nah, kita bisa membaginya ada dua jenis resolusi nih kalau bisa dibilang ya, yaitu ketika ada perforasi sama ketika nggak ada perforasi. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang bahwa perforasi ini nggak harus ada nih, bisa ada bisa enggak. Nah, bagaimana stadium resolusi ketika ada perforasi? Nah, saat terjadi perforasi, sekret ini kan akan keluar melalui lubang menuju ke telinga luar ya kan. Akhirnya sekretnya itu berkurang. Nah, lama-lama ketika sekret sudah berkurang kemudian kering ya, saat kering inilah sudah berarti sudah sembuh ya. Nah, tapi bisa juga nih sekret yang keluar itu terus-menerus atau berulang, terus-terusan atau berulang. Nah, ketika sekret ini itu terus-terusan keluar atau berulang-ulang keluar sampai lebih dari 2 bulan, nah keadaan ini berarti sudah terjadi komplikasi nih. Komplikasi apa? Yaitu komplikasi otitis media supurasi kronik. Jadi dia keluar cairan purulen secara terus-menerus lebih dari 2 bulan. Nah, bagaimana jika pada keadaan tidak ada perforasi? Nah, jadi pada keadaan tidak ada perforasi, itu lama-lama sekret yang ada di telinga tengah itu akan mengering dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Nah, tapi bisa juga nih terdapat sisa sekret yang menetap di telinga tengah. Nah, sisa sekret yang menetap dan tidak mau mengering ini secara terus-terusan ya, artinya di sini dia terjadi komplikasi yang namanya otitis media efusi kronik ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya nih, yaitu adanya cairan pada telinga tengah tanpa disertai inflamasi ya. Kalau yang OMSK ini sebenarnya masih terjadi inflamasi. Nah, apa aja sih faktor risikonya? Faktor risikonya itu yang pertama pada bayi dan anak-anak. Kenapa? Karena ya ini faktor anatomis ya, karena tuba Eustachius pada anak-anak itu relatif lebih lurus ini. Nah, karena lebih lurus, maka infeksi yang berasal dari faring itu lebih mudah masuk ke telinga tengah itu. Kemudian diameter tuba Eustachiusnya itu juga lebih lebar pada anak-anak. Kemudian sistem imunnya juga belum bagus-bagus banget. Kemudian infeksi saluran nafas yang berulang terus akhirnya bisa masuk ke tuba Eustachius. Kemudian menyusul dalam keadaan terlentang ya, karena gimana sih minum saat tiduran dia bisa menuju ke nasofaring ya kan. Nah, kemudian kelainan kongenital, kemudian paparan asap rokok, alergi, ekonomi yang rendah ya. Oke. Ini pemeriksaan fisiknya, suhu bisa meningkat ya. Kemudian dilakukan otoskopi dan juga tes penala ya, yaitu menilai apakah terdapat tuli konduktif ya. Tuli konduktif ini tuli yang disebabkan oleh gangguan pada telinga luar atau telinga tengah ya. Nah, tesnya itu biasanya rinenya itu negatif, suabahnya itu memendek pada telinga yang sakit, kemudian tes Webernya itu lateralisasi ke telinga yang sakit juga. Ini pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian diagnosisnya dari pemeriksaan fisik dan anamnesis. Diagnosis bandingnya otitis media serosa akut, ya ini hampir sama, cuman dia bukan diakibatkan oleh infeksi. Kemudian otitis eksterna itu karena ketika perforasi kan sama-sama keluar sekret. Nah, komplikasinya bisa dibagi jadi dua, ada yang intratemporal sama ekstratemporal nih. Kalau yang intratemporal itu biasanya mengenai telinga dalam atau nervus-nervusnya. Kemudian kalau yang ekstratemporal itu biasanya terjadi abses nih, ada berapa abses banyak kan. Nah, konselingnya untuk anak atau bayi itu harus disarankan untuk minimal 6 sampai 12 tahun minum ASI. Kemudian hindari paparan rokok ya, karena tadi bisa memicu. Kemudian pencegahannya itu imunisasi harus lengkap ya. Kemudian ini pilihan antibiotiknya nih tadi. Kemudian kriteria rujukan bila ada indikasi miringotomi ya yang tadi, sama adanya komplikasi. Miringotomi ini kompetensi dokter spesialis ya, spesialis THT dan juga dokter anak.